Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada baiknya sebelum belajar kita doa terlebih dahulu ya. Doa Nabila. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Doa selesai. Nah, Ibu akan mengabsen kalian Indah Damayanti, Hadir, Bu. Nabila Rezeki Hasana, Hadir, Bu. Nurul Hasanah hadir. Nah, selanjutnya pembelajaran hari ini yang berjudul tentang menyimak. Ibu akan membagikan share screen-nya dulu. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang apa itu menyimak. Menyimak adalah suatu proses mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna informasi yang telah disampaikan sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Nah, selanjutnya di sini Bu akan menanyakan kepada Nabila sama Indah tentang apa itu arti menyimak menurut kalian masing-masing. Yang pertama, Indah, apa itu, Nak? Menurut saya, menyimak itu adalah proses mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian untuk memperoleh suatu informasi yang telah disampaikan pembicara melalui ujaran. Bagus. Kalau Nabila? Menurut saya, menyimak itu kegiatan mendengarkan sesuatu yang disampaikan seseorang. Kemudian dilakukan menyimak untuk memperoleh informasi yang kita dapat. Semua bagus, pengertiannya tentang menyimak. Nah, kemudian selanjutnya itu fungsi menyimak. Fungsi menyimak yang satu, membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Yang kedua, memperoleh informasi yang ada hubungan atau sangkut pautnya dengan pekerjaan atau profesi. Yang ketiga, memberikan respon yang tepat. Yang keempat, mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan-keputusan yang masuk akal. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada tujuan menyimak. Yang pertama, menyimak untuk belajar, menyimak untuk menikmati keindahan audio. Yang ketiga, menyimak untuk mengevaluasi. Yang keempat, menyimak untuk mengapresiasi materi simakan. Yang kelima, menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide. Yang keenam, menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi. Yang ketujuh, menyimak untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir, menyimak untuk meyakinkan. Nah, pada tujuan menyimak ini, adakah anak-anak yang ingin tanyakan? Saya ingin kurang bertanya, paham? Bu. Ya. Apa itu? Saya ingin bertanya, Bu, maksud menyimak untuk mengapresiasi materi simakan maksudnya? Ya, Ibu langsung jawab aja. Menyimak untuk apa tadi? Mengapresiasi ya. Iya, Bu. Nah, di situ Ibu akan jelaskan mengapresiasi materi simakannya, di mana orang yang menyimak itu dapat menikmati serta menghargai apa yang disimaknya, seperti pembacaan berita, puisi, dan lain-lain gitu. Dapat dimengerti, Indah? Mengerti, Bu. Ada yang ingin bertanya lagi?
Begitu, Bu. Saya mau bertanya, Bu. Ya. Pertanyaannya? Saya mau bertanya, Bu. Iya, iya. Menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide. Itu maksudnya apa ya, Bu? Saya nggak paham. Ya, untuk mengkomunikasikan ide-ide itu ialah di mana orang yang menyimak bermaksud agar ia dapat mengkomunikasikan ide-ide, gagasan maupun perasaan kepada orang lain dan dengan lancar dan tepat. Nah, dia mengkomunikasikannya itu dengan baik lah, dengan lancar, dengan tepat, dengan ide-ide yang bagus dan gagasan juga yang bagus. Selanjutnya ke tahap proses menyimak. Nah, di sini ada 5. Yang pertama itu tahap mendengar atau hearing. Yang kedua tahap memahami atau understanding. Yang ketiga tahap menginterpretasi atau interpreting. Yang keempat tahap mengevaluasi atau evaluating. Yang terakhir tahap menanggapi responding. Nah, tahap mendengar itu ialah di mana menyimak baru mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran-ujaran. Yang kedua itu ada tahap memahami. Penyimak berusaha untuk memahami isi ujaran tentang cara mengolah bunyi-bunyi bahasa menjadi satuan bahasa yang bermakna. Yang ketiga itu menginterpretasi, yaitu penyimak berusaha untuk menafsirkan isi atau maksud pembicaranya. Yang keempat, tahap mengevaluasi, yaitu tahap menilai. Nah, yang terakhir itu menanggapi. Penyimak bergantian peran menjadi pembicara. Nah, di sini Ibu akan bertanya kepada kalian. Terutama Indah, apa itu? Coba ulangin lagi. Yang Ibu jelaskan tadi itu pada tahap mendengar atau hearing. Coba dijelaskan. Yang saya pahami dari tahap hearing adalah tahap di mana kita baru mendengarkan segala sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara atau apa yang pembicara bicarakan. Kemudian di situ kita menggabungkannya menjadi tujuan pembicara tersebut. Selanjutnya, Nabila, coba apa yang kamu pahami tentang understanding atau memahami? Jadi yang saya pahami di tahap understanding itu, jadi tahap understanding itu kan tahap memahami. Jadi tahap ini orang yang menyimak sudah mulai memahami maksud dari pembicara. Jadinya ketika pembicara itu sudah mengatakan sesuatu, jadinya di tahap memahami ini orang sudah mulai melakukan pemahaman sendiri gitu, Bu. Apa maksud dan tujuan yang dikatakan pembicara. Ya, bagus. Gitu, Bu. Iya, iya. Bagus semua jawabannya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis menyimak. Yang pertama, menyimak ekstensif atau extensive listening adalah sejenis kegiatan menyimak yang berhubungan dengan hal-hal lebih umum dan lebih bebas terhadap sesuatu bahasa. Tidak perlu dibawa bimbingan langsung seorang guru. Yang kedua, menyimak intensif atau intensive listening. Menyimak ini ialah menyimak yang diarahkan pada suatu yang jauh, lebih diawasi, dikontrol terhadap suatu hal tertentu. Nah, selanjutnya ada teknik pembelajaran menyimak. Yang pertama ada simak ulang, simak kerjakan, menyelesaikan cerita, merangkum, dan yang terakhir menjawab pertanyaan. Di sini adakah yang ingin ditanyakan?
Saya ingin bertanya, Bu. Iya, Indah. Saya ingin bertanya yang bagian teknik simak ulang ucap itu bagaimana ya, Bu? Maksudnya? Maksudnya itu gini, misalnya siswa, kamu kan siswa gitu, saya menjelaskan, kan harus diulang lagi apa perkataan saya gitu, yang sudah kalian dengarkan. Seperti itu maksudnya kalau simak ulang. Nah, begitu. Adakah lagi yang ingin ditanyakan? Baik, Bu. Ya, Bu, saya mau bertanya, Bu, disimak kerjakan. Maksudnya apa ya, Bu? maksudnya kalau simak kerjakan itu awalnya siswa itu menyimak guru apa yang dia dengar. Nah, kemudian itu siswa harus mengerjakan apa yang disuruh oleh gurunya dalam kegiatan menyimak yang tadi yang ia dengar. Gitu. Udah paham? Sampai sini udah ada yang paham? Paham, Bu. Selanjutnya ada yang terakhir itu tahap menyimak. Nah, tahap menyimaknya ada 5 ya. Yang pertama isolasi, yang kedua identifikasi, yang ketiga integrasi, yang keempat inspeksi, yang terakhir itu interpretasi. Yang pertama itu isolasi, yaitu sang penyimak mencatat aspek individual kata lisan dan memisahkan bunyi, fakta, ide, begitu pula stimulus lainnya. Nah, yang kedua, identifikasi, yaitu sekali stimulus tertentu telah dapat dikenal, maka suatu makna atau identifikasi. Yang ketiga itu integrasi, yaitu menyatu padukan apa yang kita dengar, informasi lain yang telah kita simpan dan rekam dalam otak kita. Nah, yang keempat itu ada inspeksi, yaitu informasi baru yang telah kita terima dapat dibandingkan dengan segala informasi yang telah kita miliki mengenai hal tersebut. Nah, yang terakhir itu ada interpretasi, yaitu secara aktif mengevaluasi apa yang didengar dan menelusuri dari mana datangnya semua itu. Di sini saya akan menanyakan kembali kepada anak-anak tentang apa itu tahap integrasi. Kepada Indah apa itu, Nak? Yang saya pahami itu tahap integrasi adalah tahap di mana kita menyatu padukan sesuatu yang kita dapatkan sekarang dengan informasi lain yang telah tersimpan dan terekam dalam memori atau otak kita sebelumnya. Gitu, Bu. Ya. Nah, coba Nabila jelaskan itu identifikasi yang Ibu jelaskan tadi, coba diulangi kembali apa itu identifikasi. Paham, Bu. Jadi, Bu, yang saya pahami bahwa tahap identifikasi itu tahap di mana seseorang mampu mendata dan mencatat hal-hal penting apa yang dibicarakan oleh pembicara. Begitu, Bu. Iya. Nah, mungkin pembelajaran hari ini sampai di sini aja. Kepada anak-anak sekalian, sudah paham kan pada materi yang judulnya menyimak? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, mungkin sekian aja. Kurang dan lebih saya mohon maaf ya. Mungkin pada pandemi ini kita belum tahu kapan masuk untuk ke kampus maupun ke sekolah. Nah, ada baiknya anak-anak semua banyak membaca buku untuk menambah wawasan, dan jangan lupa memakai masker, mencuci tangan saat keluar rumah. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.